RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami RRI Toli Toli di Dialog Lintas Pagi Toli Toli, Buol dan Parigi Motong. Baik pendengar, untuk edisi hari ini Jumat 24 September 2021 kita akan membahas topik yaitu info gempa megatrust menggegerkan. Apa penjelasan dari BMKG ya? Seperti kita ketahui bersama, adanya informasi gempa megatrust ini membuat sebagian masyarakat Kabupaten Toli Toli resah, termasuk tadi malam juga berdasarkan informasi ada sebagian masyarakat yang melakukan pengungsian. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan penjelasan konkret dari para narasumber sehingga hal ini bisa menjadi informasi yang mencerahkan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Toli Toli, Parimo dan juga Buol. Dan baik pendengar, untuk membahas topik tersebut kita akan berbincang dengan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Koordinator BMKG Sulawesi Tengah, Pak Sujabar, yang sudah bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sujabar. Halo Pak. Baik. Ya. Masih kami kembali menghubungi Pak Sujabar. Baik, selamat pagi Pak Sujabar. Selamat pagi Mas. Ya. Oke. Ya. Kami juga sudah bersama dengan ahli geologi dan geofisika, Pak Insinyur Del Yusar Ilahadi. Selamat pagi Pak Yusar. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Dan kita masih menantikan hubungan dengan Kepala BPBD, baik Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol dan juga Kabupaten Parigi Motong. Dan pendengar, kami juga membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami menanyakan terkait topik yang kita angkat. Info gempa megatrust menggegerkan, apa penjelasan BMKG? Baik, saya ke Pak Sujabar dulu, selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Koordinator BMKG Sulawesi Tengah. Pak Sujabar, kemarin BMKG melaksanakan sekolah lapang di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Toli Toli. Dari situ ada informasi yang disampaikan oleh BMKG bahwa Toli Toli berpotensi dilanda gempa megatrust 8 sekian Richter dan berpotensi tsunami. Nah, informasi ini ternyata membuat resah sebagian masyarakat. Nah, bagaimana penjelasan BMKG terkait informasi ini, Pak Sujabar? Ya, mic-nya Pak. Ya. Baik Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Selamat pagi semuanya buat teman-teman masyarakat Sulawesi Tengah. Begini ya, terkait informasi potensi megatrust yang ada di utara Toli Toli, yang mana kemarin disebutkan berpotensi terjadinya 8,5 skala Richter, yang jika ini dia akan menimbulkan tsunami. Itu memang begini ya Mas. Sesungguhnya itu adalah benar, tapi itu adalah model worst case atau skenario terburuk yang kita gunakan, yang sebenarnya tujuannya utamanya adalah untuk kajian untuk menentukan, membuat kajian untuk resiko bencananya nanti, mitigasi. Jadi ini bahwa potensi tersebut yang 8,5 itu belum tentu juga bisa terjadi. Kenyataannya seperti itu, 8,5 bisa jadi terjadinya di kekuatannya di bawahnya Mas. Jadi sebenarnya ini itu kunci utamanya sebenarnya kita itu mau membuat mitigasi terkait gempa dan tsunami di wilayah tersebut, supaya kita lebih tahu resiko tertingginya, maka kita membuatnya dengan skenario diperhitungkan kira-kira sekitar 8,5, dan itu bukan dari BMKG, tapi itu dari kajian ahli gempa di seluruh Indonesia. Oke, baik. Baik Pak
Sujabar, mohon maaf Pak, mungkin kameranya bisa sedikit diturunkan Pak karena mukanya ini agak tertutup di sini. Oke. Baik. Oke, baik. Ya, sebelum ke Pak Yusar selaku ahli geologi dan geofisika, mungkin saya ke Pak Idris Simon yang kemarin juga menjadi tuan rumah kegiatan sekolah lapang terkait gempa bumi. Pak Idris, terkait informasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Bupati dan juga lewat kegiatan sekolah lapang itu ternyata membuat sebagian masyarakat di Toli-Toli resah. Nah, mungkin bagaimana penjelasan dari Pak Idris Simon agar masyarakat juga bisa mendapat informasi yang mencerahkan, Pak, bukan hanya informasi yang sepotong-sepotong sehingga membuat masyarakat menjadi resah terkait informasi ini. Silakan Pak Idris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Toli-Toli, Parigi Mautong maupun Tolong Buol. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terkait masalah diadakannya sekolah lapangan gempa di Toli-Toli, kami memang sudah lama merencanakannya. Alhamdulillah di tahun ini kami dapat melaksanakan sekolah lapangan gempa ini bekerja sama dengan BMKG Palu maupun dari pusat. Dan kami memilih Desa Galumpang karena di Desa Galumpang tersebut masyarakat serta kepala desanya sangat aktif sekali dalam menghadapi info-info mengenai bencana ya. Mereka juga sudah terbiasa juga mereka untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan mereka sudah ada terbentuk ya masyarakat tanggap bencana. Jadi kami memilih di Galumpang karena di desa ada juga desa Damsel ya, tapi agak jauh dari kota ya. Jadi kalau pelaksanaan nanti agak sulit ke sana. Dan mengenai sekolah lapangan gempa ini ya, ini intinya kami hanya mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwa masyarakat tuh selalu diingatkan ya, selalu diberi ya arahan juga supaya apa? Supaya masyarakat itu tanggap dan mengerti ya mengenai bagaimana mengantisipasi kalau ada bencana, baik itu bencana gempa ya ataupun hidrometeorologi. Jadi kita harapkan masyarakat itu tanggap dan bisa mengevakuasi diri baik itu mandiri maupun bekerja sama dengan instansi lain ataupun LSM ataupun stakeholder lain yang bisa kita jadikan pedoman itu. Terima kasih. Ya. Tapi Pak Idris melihat pengalaman bahwa di tempat lain juga terkait informasi gempa begini bisanya begitu dirilis akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya BMKG Toli-Toli sendiri terkait komunikasi kepada publik ini, Pak, supaya masyarakat juga bisa menangkap ini secara positif karena tentunya masyarakat kita dari segi literasi informasi juga berbeda-beda. Bagaimana BMKG dengan melihat kejadian yang saat ini sedikit meresahkan memang kalau kita melihat di tengah masyarakat, Pak Idris? Baik, memang siapa sih masyarakat kita kan? Masyarakat kan nggak tahu ya, nggak ingin ya adanya gempa atau bencana-bencana lain. Tapi dalam ini BMKG ya berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan saya harapkan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi itu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, jangan sepotong-sepotong ataupun apalagi sekarang banyak beredar hoax ya sehingga meresahkan masyarakat. Dan kami harapkan masyarakat untuk selalu ya mendapatkan informasi-informasi tersebut ya dengan sebenar-benarnya dari instansi terkait ataupun dari pihak Pemda, BPBD. Kemudian informasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kami harapkan masyarakat semakin cerdas, semakin pintar dalam menerima informasi tersebut. Oke. Baik, saya ke Pak Insinyur Del Yusar selaku ahli geologi dan geofisika. Pak Yusar, menurut Bapak sebenarnya untuk Sulawesi Tengah utamanya Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Kabupaten Parigi Motong, seberapa besar potensi untuk terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang besar atau megatrust ini, Pak Yusar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah kedua kali saya diundang di sini, dan juga pada Kepala BMKG Toli-Toli dan juga stafnya Pak Jabar. Semoga silaturahim kita di pagi hari ini membawa berkah untuk ke depan dan buat masyarakat. Begini, saya sudah pernah menjelaskan dulu juga ini masalah kegempaan di Toli-Toli. Memang
seperti isu yang kemarin saya sudah disampaikan bahwa itu kasus yang tentang 8,5 magnitude yang akan terjadi. Sebenarnya itu adalah model ya, model dari para peneliti membuat satu model kira-kira di mana lokasi akan diterjang tsunami dengan 8,5 skala Richter itu. Dan memang Toli-Toli itu memang daerah rawan gempa. Jadi memang kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi perseratan tsunami itu juga ada. Tidak semua daerah itu akan dilanda tsunami. Jadi pernah saya jelaskan dulu di sini. Jadi hanya daerah-daerah tertentu aja yang dilanda tsunami. Jadi oleh sebab itu, paling tidak Pemda setempat bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang mempunyai potensi, daerahnya mempunyai potensi tsunami. Misalnya daerah-daerah teluk, daerah pantai yang landai, kemudian penduduk yang berada di pantai yang yang bisa bila mana ada gempa besar. Jadi itu sebenarnya kemarin itu saya dengar itu adalah model ya. Jadi itu memang antisipasi kalau misalnya terjadi gempa dengan sumbernya dari megatrust. Nah itu kira-kira seperti apa kira-kira daerah yang akan mengalami itu. Oke. Ya, Pak Yusar, kalau kita melihat sejarah bahwa tahun 96 ini Toli-Toli dilanda gempa besar dan juga menyebabkan tsunami. Dan secara katanya ada teori bahwa hal tersebut akan menjadi siklus. Nah, sebenarnya terkait informasi ini bagaimana Bapak melihat? Untuk gempa itu memang kita tidak bisa memprediksi kejadian gempa ya. Tapi kalau tsunami kita bisa buat model. Jadi ada model tsunami yang teman-temannya buat itu adalah model tsunami. Kalau misalnya terjadi gempa di daerah megatrust, kira-kira mereka sudah membuat modelnya daerah mana akan diterjang tsunami. Nah, untuk kasus seperti yang di Toli-Toli dari tahun 96 ya, kemudian kemarin juga ada gempa juga bulan Februari dan juga bulan Mei ya, itu gempa-gempa kecil. Jadi sebenarnya epicentrumnya itu yang kita nggak tahu di mana letak itunya itu. Jadi paling tidak kita bisa memberikan kepada masyarakat, kita kan Toli-Toli kan berada di daerah rawan gempa, berarti masyarakat harus bersabar dengan bencana. Nah, kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Dan tidak semua sih, semuanya daerah-daerah yang berpotensi yang akan dilanda tsunami aja. Sedangkan gempa itu ya kalau misalnya gempa itu pasti akan terjadi ya, kapan saja bisa saja terjadi di daerah rawan gempa. Yeah. Jadi itu Pak ini. Oke, baik. Ya, saya ke Pak Sujabar, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1, Koordinator BMKG Sulawesi Tengah. Pak, terkait informasi seperti yang juga sudah Bapak awal sampaikan, kemudian Pak Idris dan Pak Yusar bahwa Toli-Toli juga berpotensi terjadi gempa sampai berkekuatan 8,5. Nah, bisa dijelaskan kepada masyarakat pendengar RRI Toli-Toli sebenarnya bagaimana Pak terkait kondisi geologi di Kabupaten Toli-Toli sendiri Pak, terkait keluarnya informasi yang saat ini juga kembali kami sampaikan sedikit meresahkan masyarakat. Silakan Pak Sujabar. Ya, mic-nya Pak. Baik, terima kasih Mas. Nah, begini terkait kondisi geologi perkembangan sebenarnya kalau Sulawesi itu kan dikepung oleh beberapa lempeng yang paling kelihatan, yang satu yang jelas itu satu dari utara Sulawesi, terus dari sebelah barat Sulawesi juga ada di daerah Masamba itu Sulawesi Barat, terus dari arah timur itu dari arah Laut Banda. Dari ketiga-tiganya itulah semuanya menekan ke arah Pulau Sulawesi, sehingga dari tekanan itu bisa mengakibatkan terjadinya tekanan pada pertemuan lempengnya, bisa juga akhirnya mengakibatkan terbentuknya sesar-sesar yang ada di daratan-daratan Sulawesi, dan itu yang mana bisa menjadi
sumber-sumber gempa. Jadi kalau dilihat dari ini Sulawesi itu terdapat sekitar 45 sumber gempa. Sumber gempa artinya itu dari segmen megatrust sendiri dan juga dari sesar-sesar yang ada di darat. Kira-kira begitu, Pak. Kalau dilihat dari ini, makanya harusnya sangat perlu untuk masyarakat diberikan edukasi terkait kondisi alam ini. Sehingga tadi seperti Pak Fajar mengatakan supaya masyarakat bersahabat dengan ini. Karena apapun itu kondisinya, Sulawesi adalah kondisi yang banyak sumber-sumber gempanya. Oke, ya, baik. Sebelum ke narasumber yang lain, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Kadis Kominfo Toli-Toli Pak Muhammad Rudi Bantilan. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya, baik. Mas Dono. Ya, baik Pak Rudi Bantilan, terkait informasi yang kemarin dirilis oleh BMKG dan seperti penjelasan dari bahwa beberapa narasumber bahwa hal tersebut sesuai dengan kajian dan tentunya ini merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana. Nah, tapi bagaimana peran dari Kominfo sendiri melihat situasi dan kondisi utamanya tadi malam masyarakat sedikit resah dengan informasi ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo agar informasi ini tidak persepsikan salah oleh masyarakat, Pak Rudi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar RRI di mana saja dan kawan-kawan para teman dari BMKG ya. Ya, berkaitan dengan isu kemarin yang sudah dirilis oleh BMKG ini tentunya itu adalah warning ya. Jadi disinilah sebenarnya siagaan daripada masyarakat itu harus sudah terbentuk ya. Nah, kami dari Kominfo ya tentunya memberikan fasilitasi untuk sosialisasinya tentunya dalam bentuk informasi-informasi digital yang tentunya hadirnya dari leading sektor ya, apakah itu dari dari BPBD ya, dari kawan-kawan dari kebencanaan dan sebagainya. Nah, ini tentunya kami bisa memfasilitasi kalau dari leading sektor tadi mempunyai software Ya, baik. Rupanya terputus dengan Pak Rudi ya, masih sedikit gangguan komunikasi. Baik, saya ke Pak Idris Simon kembali. Pak Idris Simon, terkait seperti disampaikan oleh beberapa ahli termasuk Pak Deddy Yusar bahwa ini adalah kajian akademisi dan memang tidak bisa dibantahkan. Tapi tentunya ini adalah informasi yang bentuknya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari masyarakat. Nah, kembali bagi BPBD juga bagaimana membangun komunikasi, utamanya tadi dengan Kominfo, Pak, supaya ini informasi begini kembali disampaikan tidak membuat resah, tapi bisa menjadi informasi yang positif bagi semua kalangan masyarakat, utamanya masyarakat kita yang ada di pesisir pantai dan kepulauan, Pak Idris. Baik, terima kasih. Dalam hal ini peran BMKG adalah hanya memberikan informasi kepada masyarakat ya melalui channel-channel tertentu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan stakeholder terkait masalah informasi tersebut, yaitu baik itu BPPD, kemudian juga ada perhubungan juga. Mungkin juga di situ sudah ada WhatsApp group ya. Sudah terkait semua instansi-instansi terkait ya, itu bisa menyebarkan informasi-informasi dari BMKG kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Dan kami harapkan peran serta atau kerjasama koordinasi kita di Pemda setempat mudah-mudahan muncul kembali, terjalin kembali dengan harmonis, dan kita harapkan bahwa mereka bisa berkolaborasi dengan kami agar masyarakat bisa memahami dan masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana tindak lanjut dari informasi tersebut. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya coba menyapa dulu Pak Nur Alam, Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Nur Alam. Halo. Baik, ke Pak Abdul Rasid. Baik, sudah tersambung dengan Pak Nur Alam. Selamat pagi Pak Nur Alam. Ya, mic-nya Pak tolong dibuka Pak. Suaranya belum kami dengar ini. Ya. Ya, silakan Pak Nur Alam. Baik, masih memperbaiki komunikasi dengan Pak Nur Alam, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli. Baik, selamat pagi Pak Nur Alam. Kedengaran sudah? Ya, baik, sudah Pak Nur Alam. Baik,
Pak Nur Alam selaku Kepala BPBD, dengan informasi yang kemarin sudah dirilis oleh BMKG bahwa Kabupaten Toli-Toli berpotensi terjadi gempa megatrust yang menyebabkan tsunami. Nah, dari BPBD sendiri dengan informasi ini apa langkah dan upaya yang sudah dilakukan, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh narasumber, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada BMKG yang sudah melakukan kajian akademisi tentang potensi kejadian bencana yang akan terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, karena yang kita ketahui bahwa dari 12 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk mengalami kejadian dalam zona megatrust. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dengan dirilisnya dari BMKG kemarin, perlu kami sampaikan di sini bahwa itu sudah memberikan sedikitnya kepanikan buat warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Melalui kesempatan ini juga kami dari BPBD menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Toli-Toli, tidak perlu panik, dan yang kita harapkan bahwa selalu tetap siaga dan waspada. Dengan adanya kajian akademisi yang mana Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam wilayah zona megatrust, tentunya kesiapan BPBD Kabupaten Toli-Toli itu sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Perlu kami sampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, histori ataupun sejarah kejadian bencana tsunami itu sudah 2 kali terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Namun kejadian itu bukan menjadi suatu kepanikan buat warga, tapi merupakan sebagai warning untuk kita selalu siap dan siaga terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi berikutnya. Oke, baik. Ya, sebelum lanjut Pak Nur Alam, saya coba menyapa dulu Pak Abdul Rasid, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi. Baik, Kepala BPBD Kabupaten Buol, Pak Abdul Rasid. Selamat pagi Pak Abdul Rasid. Halo Pak Abdul Rasid. Baik, rupanya belum tersambung dengan Pak Abdul Rasid, Kepala BPBD Kabupaten Buol, yang menurut informasi juga masyarakat di Kabupaten Buol ada yang sedikit resah dengan informasi kemarin Pak Idris. Nah, kita juga tentu ingin mengharapkan lewat dialog ini ada pencerahan sehingga masyarakat tidak perlu panik, tapi yang terpenting selalu siap sedia. Baik, saya ke Pak Sujabar, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu. Terkait potensi gempa besar yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah termasuk Toli-Toli. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh BMKG sendiri Pak? Apakah sudah memiliki alat pendeteksi jika sampai hal tersebut terjadi sehingga masyarakat bisa melakukan upaya evakuasi Pak Sujabar? Ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Mas. Yang sudah kami lakukan selama ini oleh BMKG, untuk tahun ini saja kami di Sulawesi Tengah ini sudah menambah sekitar 20-an alat untuk memantau gempa. Terus kita juga untuk menyebarkan atau mendiseminasikan informasi kita juga sudah memasang ke kantor-kantor BPBD atau di wali kota atau di sebuah lainnya berupa WRS, yaitu Warning Receiver System, yang itu fungsinya sebagai penerus informasi dari BMKG ke masyarakat, yang mana nanti dari situlah BPBD atau stakeholder yang terkait
bisa mengambil keputusan jika mengetahui suatu gempa itu berpotensi tsunami. Jadi bisa lebih cepat untuk mengambil keputusannya. Di samping itu kita juga membuat konten-konten di media-media yang langsung kita tujukan ke masyarakat, baik itu lewat media Facebook atau WhatsApp atau Telegram dan lain-lainnya, itu kita coba untuk masuk supaya informasi itu mudah dan cepat diterima oleh masyarakat, dan keputusan utamanya adalah itu tadi di stakeholder yang mana dalam hal ini adalah Pemda sendiri, sehingga nanti dari itu kan bisa kita mudah-mudahan dengan yang sudah kita lakukan seperti SLT atau sosialisasi lainnya, kita bisa meminimalisir korban dari gempa atau tsunami tersebut. Oke. Jadi kalau terkait alat, Mas, sampai saat ini untuk Sulawesi Tengah saya rasa tidak kurang, bahkan sudah mendekati lebih karena sudah terus kita pasang terus. Oke, ya, untuk alat mendeteksi di Sulawesi Tengah sudah cukup ya, karena memang di BPBD juga saya lihat ada alat monitor untuk mengetahui jika terjadi gempa. Baik, saya coba kembali menyapa Pak Rudi sebelum ke Pak Yusar. Selamat pagi Pak Rudi, tadi terpotong. Halo Pak Rudi. Ya, halo. Selamat pagi Mas Dono. Oke, baik Pak Rudi, seperti disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa potensi megatrust itu memang ada karena berdasarkan penelitian. Nah, selain tadi bagaimana membangun komunikasi kepada masyarakat, apa juga program Kominfo ke depan Pak agar hal ini bisa lebih disosialisasikan, utamanya terkait mitigasi bencana, sehingga jika terjadi bencana dan tsunami, masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan sehingga tidak terjadi korban jiwa. Silakan Pak Rudi. Ya, ya tersambung lagi nih Mas Don. Ya, dilanjut tadi ya berkenaan dengan persoalan rilis kemarin. Ya, jadi kami di Kominfo ini kami kan punya website ya. Jadi harapannya sama dengan dari BMKG ya. Jadi input-input itu bisa dimasukkan di situ, tapi mungkin yang lebih ya, yang lebih kami harapkan, mohon izin Pak Alam, Pak Alak, itu kalau bisa memberi semacam membuat suatu mungkin informasi kebencanaan dalam bentuk aplikasi, sehingga hal ini bukan hanya sekedar tsunami tadi, tapi mungkin juga bencana-bencana lain di aplikasi itu bisa ditempelkan. Ambil contoh daerah kekeringan ya, dan itu secara umum ya, masyarakat secara ini bisa mengupload itu, sehingga apabila masuk ya kebencanaan itu bisa dibaca dengan masyarakat, dan informasi ini tentunya harapan seperti Pak Kalak tadi bisa tercapai ya, yaitu menciptakan rasa aman, rasa tenang dan sebagainya. Dan yang berikutnya ini kebetulan alhamdulillah ini kami tahun ini itu mungkin nanti Pak Alam bisa memanfaatkan apa yang menjadi fasilitas kami punya, yaitu di tahun ini kami kan mendapat bantuan tower untuk 4G ya. Nah, ini tower ini bisa nanti dimanfaatkan untuk menjadi sarana komunikasi kebencanaan. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan bangun repeater yang nanti penggunaannya bukan secara seluler, tapi dia menggunakan radio panggil, sehingga nanti kami membuat semacam frekuensi khusus ya kebencanaan yang ini nanti bisa dimanfaatkan di seluruh desa. Ya, jadi nanti mungkin dikomandani oleh oleh BPBD, kemudian BMKG, KSOP, mungkin dengan SAR dan semua lembaga-lembaga kebencanaan memanfaatkan sarana prasarana yang kami bangun ini. Nah, ini tentu diharapkan bisa tercipta MOU yang diingini oleh Pak BMKG kita, Toli-Toli ya, seperti itu. Jadi saya berharap ada MOU bersama kita untuk dalam hal penanggulangan bencana. Baik Pak Rudi, kira-kira apa yang perlu dilakukan dalam hal komunikasi publik utamanya saat ini Pak? Karena tadi malam juga banyak masyarakat yang resah, bahkan ada yang katanya sebagian mengungsi. Agar mereka tetap waspada namun tidak panik menanggapi informasi ini. Singkat Pak Rudi. Ya itu harapannya tentu kami ini hanya mentransfer saja ya. Jadi kami menyediakan tempat, kemudian nanti yang menginput itu, karena kami kan
tidak punya kompetensi tentang kebencanaan itu sendiri. Jadi kawan-kawan dari BPBD, relawan-relawan itu silahkan menyampaikan ke kita, nanti kita yang rilis ya, karena kami punya web Pemda yang dikelola oleh kami, dan itu silahkan sampaikan ke kita, nanti kita membuat publikasinya, dan itu tentunya atas input dari kawan-kawan dari BMKG, dari BPBD, dan semua stakeholder yang berkaitan dengan persoalan yang menangani kebencanaan. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ke Pak Insinyur Del Yusar. Pak Yusar, berdasarkan informasi bahwa gempa yang terjadi bisa berulang dalam beberapa tahun yang lalu. Kalau melihat info gempa 96 berarti sudah 25 tahun Pak, mungkin 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya bagaimana publik menyikapi teori ini Pak, supaya mereka juga mendapatkan informasi yang jelas terkait prediksi-prediksi kapan gempa akan terjadi, utamanya gempa besar ini. Silakan Pak Yusar. Ya, mic-nya Pak. Mic-nya Pak Insinyur. Ya. Oke, terima kasih. Baik, gempa besar itu tidak bisa diprediksi ya, itu pertama. Kemudian, periode 30 tahunan itu kan perhitungan dari tahun 1800, kalau saya lihat datanya itu, dari tahun 1800 itu ada 96 kali gempa. Nah, 96 kali itu 45 kali itu gempa akibat dari bukan dari megatrust, tapi itu dari patahan-patahan yang aktif, sesar aktif. Kemudian yang sisanya itu dari yang menimbulkan tsunami. Jadi dari 96 itu 45 gempa, kemudian 24 kalinya itu terjadi tsunami. Tapi tidak semua dari megatrust itu. Kemudian jadi sebenarnya tidak selamanya sumber gempa itu dari megatrust, dan usahakan kepada masyarakat jangan sampai panik. Dan itu punya persyaratan. Kalau tsunami itu ada persyaratan tersendiri. Pertama, kalau misalnya pantainya yang landai, kemudian daerah teluk, nah itu punya potensi. Kemudian muara sungai itu daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk diterjang tsunami. Nah, kalau misalnya daerah bertebing, pantai bertebing, nah itu udah tidak kemungkinan kecil terjadi terjangan tsunami di daerah situ. Makanya diharapkan para penduduk di sekitar pantai itu jangan sampai membabat hutan mangrove di daerah situ, di daerah Toli-Toli. Jadi usahakan pantainya itu hutan mangrove-nya dipelihara, dan dimonitoring terus daerah itu. Oke, baik. Ya, baik Pak Yusar dan narasumber yang lain, ada penelpon di pagi hari ini. Kita coba sapa dulu apa yang bisa menjadi masukan dan saran dari pendengar kita. Ada Pak Udin, silakan Pak Udin. Halo Pak Udin. Ya. Ya, silakan Pak Udin, waktu kita ini singkat. Silakan. Baik, rupanya Pak Udin terputus. Saya coba menyapa Pak Abdul Rasid, Kepala BPBD Buol. Selamat pagi Pak Abdul Rasid, sudah bersama kami? Baik, belum kembali. Ya. Kembali ke Pak Idris Simon. Pak Idris Simon, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, bagaimana Bapak juga menyikapi apa yang disampaikan tadi Pak, supaya informasi-informasi ini terkait kebencanaan bisa menjadi informasi yang penting bagi masyarakat. Karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini juga Toli-Toli sering dilanda gempa. Bahkan kemarin kalau tidak salah saya juga rasa gempa. Nah, bagaimana supaya masyarakat mengetahui bahwa gempa-gempa yang terjadi itu hal yang normal, dan kalaupun ada yang membahayakan akan segera diinformasikan gitu. Baik, terima kasih. Dalam hal ini BMKG Toli-Toli ya, kami berharap bahwa dari Kominfo bisa kita harapkan ada semacam kerjasama ya dalam menyebarkan informasi BMKG mengenai kebencanaan. Dan ini kami sangat tunggu Pak Kadis ya. Mudah-mudahan nanti bukan kami saja, mungkin instansi lain yang terkait masalah kebencanaan ini diundang duduk bersama, dan kita bisa
menimbulkan ya, saya menimbulkan, atau kita harus berusaha untuk berkumpul bersama ya, membuat suatu kebijakan, kemudian kita bisa menginformasikan kepada masyarakat apa-apa yang bisa kita bantu untuk membuat masyarakat lebih tenang ya dalam hal kebencanaan. Dan kami harapkan ini ya ke depan ya mungkin lebih cepat lebih baik kita duduk bersama, dan kami tunggu untuk itu. Semudah-mudahan juga dari Pak Kepala Dinas bisa mengakomodir dari kami gitu. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Irdan, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Motong yang sudah bersama kami. Selamat pagi Pak Irdan. Halo. Baik. Halo, selamat pagi Pak Irdan. Baik, rupanya sedikit mengalami gangguan. Saya ke Pak Nur Alam selaku Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli. Pak Nur Alam, selama ini apakah BPBD juga sudah memetakan Pak lokasi atau titik-titik mana yang rawan dengan tsunami? Karena disampaikan oleh Pak Yusar tadi bahwa tidak semua juga daerah pantai itu rawan dengan tsunami. Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli yang terdiri dari 103 desa, 6 kelurahan, dan untuk wilayah administrasi desa yang berada di pesisir pantai itu hampir 42% wilayah Kabupaten Toli-Toli itu yang mana desanya berada di pesisir pantai. Dari 103 desa, 6 kelurahan, jadi 8 kecamatan itu desanya itu berada di daerah pesisir pantai. Langkah-langkah yang diambil oleh BPBD dalam hal Toli-Toli masuk dalam zona megatrust, kami dari BPBD dari wilayah-wilayah pesisir pantai itu kita untuk memberikan pemahaman dan terhadap masyarakat tentang penanganan kebencanaan itu sudah kami lakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli bencana yang akan nantinya akan mewujudkan untuk dikukuhkannya desa yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi desa tangguh bencana, sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan kebencanaan apabila itu terjadi, insya Allah bahwa itu bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, itulah yang perlu kami sampaikan, bahwa dari beberapa tahun sebelumnya itu kami sudah melakukan kegiatan pembentukan KNPB di daerah-daerah pesisir, wilayah pesisir pantai dengan memberikan tingkat pemahaman kepada masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada BMKG yang sudah melakukan kegiatan sekolah lapang gempa bumi di wilayah kami, yaitu di Desa Kalumpang. Tentunya harapan kami kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya saja di Desa Kalumpang, tapi juga dapat dilakukan di daerah pesisir pantai lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Oke. Baik, pendengar, kami undang Anda di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran, dan juga sudah mungkin mendapatkan pencerahan lewat apa yang disampaikan beberapa narasumber, potensi gempa megatrust hingga 8,5 skala Richter ya. Tapi seperti disampaikan oleh beberapa narasumber, hal tersebut adalah prediksi. Yang terpenting bagaimana tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian dari masyarakat agar saat ada bencana masyarakat sudah mengetahui langkah dan hal apa yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi atau menimbulkan korban jiwa yang terlalu banyak ya. Baik, ada Pak Tamrin di Magamu. Selamat pagi Pak Tamrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan singkat Pak. Apa yang bisa masukan Anda? Ya, kalau menurut saya pengalaman dari Palu itu Pak, waktu tsunami tanah goyang besar itu kira-kira 2 minggu tanah goyang kecil. Nah, cuma kita tidak tahu pada waktu itu tidak ada pengumuman gempa atau tsunami. Jadi kita anggap tanah goyang itu tanah goyang biasa saja. Jadi mungkin itu tanda-tandanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Tamrin di Magamu. Ya.
Silakan Pak Kepala BMKG Sultan bisa menanggapi Pak bahwa tanda-tanda tsunami ini katanya kalau gempa dalam beberapa minggu sering terjadi. Nah, bagaimana informasi ini? Karena memang Toli-Toli juga dalam beberapa minggu terakhir ini juga sering dilanda gempa, Pak. Silakan Pak Sujabar. Ya, Pak Sujabar, silakan. Baik, terima kasih. Ini dari Pak tadi pemirsa. Terkait tanda-tanda itu memang sebenarnya ada sebagian gempa. Biasanya ada istilahnya namanya pendahuluannya itu ada. Tapi kadang kita itu juga tidak menyadari itu. Ada juga yang gempa-gempa lain yang besar juga tidak ada tandanya. Yang jelas karakter batuan itulah yang membedakan. Tetapi kalau tsunami itu bisa ada tandanya jelas Pak sebenarnya. Sebagai contoh begini saja, masyarakat itu harus menyadari ketika terjadi gempa yang guncangannya kira-kira gampangannya kalau kita hitung sekitar 20 detik, maka itu bisa jadi gempa itu adalah gempa di atas 6,5 paling tidak. Jadi masyarakat paling tidak harus sudah sadar kalau mereka bisa untuk evakuasi dari gedung, keluar dari gedung untuk menjauh, kalau memang dia di bibir pantai, dia menjauh dari pantai. Kira-kira begitu kalau untuk tsunami-nya. Terus berikutnya adalah biasanya gelombang tsunami itu ketika datang ke daratan, biasanya ada suara gemuruhnya. Jadi itu sebagai tanda juga. Kira-kira kalau untuk tsunami-nya begitu. Kalau untuk gempanya itu, kita yang tanda yang paling gampang, paling mudah itu sebenarnya tanda dari alam yang adalah hewan sebenarnya. Cuman kan sekarang hewan-hewan ini juga sudah nggak ada atau adanya dibuang oleh masyarakat gitu Mas. Yeah. Hewan-hewan liar itu biasanya kalau ada kejadian-kejadian itu tanda alamnya itu dari karakter atau perubahan karakter dari hewan itu. Gitu Mas. Baik. Jadi kalaupun dalam suatu wilayah sering terjadi gempa-gempa kecil ini, bagaimana masyarakat harus menyikapinya Pak? Karena pernah saya juga berbicara dengan ahli bahwa kalau suatu daerah sering dilanda gempa-gempa kecil itu lebih bagus daripada lama tidak terjadi gempa, nanti gempa satu kali biasanya kekuatannya besar. Nah, bagaimana terkait hal ini Pak Sujabar? Sebenarnya kita harus bersyukur sebenarnya kalau satu tempat atau misalnya satu sumber gempa di mana misalnya sesar atau ini, dia sering melepaskan energi, artinya kan energinya semakin berkurang kan, daripada dia diam, tapi kan karena terus pergerakan, mengumpulkan energi, mungkin karena batuannya kuat, dia nanti akan lepasnya energinya yang lebih besar. Jadi sebenarnya ada untungnya ada gempa-gempa kecil terjadi di sumber-sumber itu. Baik, kembali kami undang Anda pendengar di 0852 4248 6001. Topik kita yang kita bahas, info gempa megatrust menggegerkan, apa penjelasan dari BMKG, dan mungkin bagi Anda pendengar sudah bisa menangkap apa yang telah disampaikan beberapa narasumber sehingga diharapkan masyarakat tidak terlalu panik, apalagi yang mungkin saat ini ada yang mengungsi ke tempat tinggi. Bagaimana Pak Idris menyikapi ini? Apakah mereka sebaiknya segera pulang ke rumah dan tidak terlalu panik terkait informasi ini Pak Idris? Bagi masyarakat yang terlanjur melakukan pengungsian, karena menurut informasi ada beberapa masyarakat yang sudah mengungsi. Apa harapan Pak Idris terkait setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber tadi? Baik, terima kasih. Kami himbau kepada masyarakat bahwa untuk segera pulang ya, karena memang mengingat itu hanya namanya peringatan dini atau ada potensi, tapi kapan terjadinya gempa kita nggak tahu. Jadi kami harapkan masyarakat yang sudah terlanjur mengungsi, kami harapkan segera pulang ke rumah masing-masing. Takutnya nanti di rumahnya ada kemalingan atau ada apa, jadi lebih enak mereka tetap pulang sama-sama dan menyebarkan kepada masyarakat atau teman-teman lain yang sudah mengungsi untuk segera pulang, kemudian beraktivitas secara biasanya lagi, dan jangan lupa juga untuk selalu update mengenai info-info BMKG melalui RRI Toli-Toli, kemudian juga melalui
aplikasi Android ya, di WA, WSK WhatsApp, kemudian juga FB, kemudian Twitter, atau info.bmkg.go.id ataupun dari instansi-instansi yang terkait yang mengenai masalah kebencanaan. Untuk itu kami harapkan masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati ya. Dan memang daerah Toli-Toli ini memang daerah rawan gempa, bukan Toli-Toli aja, seluruh Sulawesi Tengah itu semua rawan gempa. Bukan gempa juga, ada juga bencana hidrometeorologi. Memang masyarakat perlu siap dan kewaspadaannya ditingkatkan, dan kami harapkan masyarakat jangan panik ya, jangan panik, dan bisa memberi melihat, kemudian juga bisa mendengar, kemudian juga bisa membaca tanda-tanda alam, kemudian informasi yang diberikan itu harus valid. Gimana? Demikian. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa informasi kemarin itu bukan berita hoak, tapi itu adalah peringatan dini, begitu Pak Idris ya? Benar sekali. Baik, saya mungkin ke Pak Rudi sebelum kita akhiri dialog kita karena waktu. Pak Rudi, seperti disampaikan beberapa narasumber, memang Toli-Toli masuk dalam jalur megatrust atau gempa berkekuatan besar. Nah, lantas ke depan bagaimana strategi komunikasi publik yang perlu dibangun antara BMKG dan Kominfo sehingga pesannya sampai dan tidak menimbulkan persepsi dan membuat masyarakat resah seperti saat ini? Silakan Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya, berkaitan dengan itu, apa yang disampaikan oleh Pak Idris Simon tadi tentunya suatu hal yang mutlak ya, mutlak kita untuk bisa karena masalah kebencanaan ini everybody decision ya, semua mau siapa aja pasti dia akan kalau tidak dibentuk ya, jadi memang ini butuh political will yang kuat ya dari seluruh stakeholder, dan kami di Kominfo juga seperti itu, kami juga siap ya untuk bekerja sama ya, tentunya dari sisi publikasinya ya dan sebagainya, dan ini tentunya memang butuh suatu hal yang kuat ya ke bawah, ke atas, ke samping ya, untuk bisa sampai ke masyarakat ya, apalagi macam Toli-Toli ini kurang lebih 500 km bentangan pantainya, jadi potensi untuk tsunami-nya cukup besar sekali ya, dan ini tentunya dibutuhkan pemahaman semua khususnya bagi masyarakat yang di wilayah pesisir tersebut. Jadi baik, kami baik, sebelum lanjut Pak Rudi, mungkin satu penelpon dulu kita terima supaya bisa kita sikapi bersama. Silakan, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat silakan Pak. Ya. Ini dari Al-Faid BT Nabilah, artinya penelpon terakhir. Menyikapi adanya informasi dari BMKG, saya sebagai masyarakat penduduk Kota Toli-Toli sangat berterima kasih sekali dengan informasi ini, karena ini merupakan kewaspadaan kita terhadap masyarakat Toli-Toli, karena seingat saya, betul apa tidak, ingat saya waktu saya masih kecil, masih sekolah dulu, masih SMP kalau nggak salah, tahun 1983 terjadi gempa yang sangat besar di Kabupaten Toli-Toli. Itu tahun 1983. Saya ingat sekali karena saya melihat rumah-rumah yang di sekitar Malosu itu hampir rata-rata rusak parah. Kemudian mengantisipasi adanya bencana gempa yang terbesar, apakah tahun ini atau tahun depan, saya kira semua kita harus waspada. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan BPBD Kabupaten Toli-Toli, kiranya kita harus bekerja ekstra, cukup ekstra untuk mengantisipasi ini. Kita ambil hikmahnya, bahwa dengan hikmah yang dikeluarkan dari BMKG, kita sebagai masyarakat perlu sadar bahwa betapa pentingnya waspada terhadap fenomena bencana yang akan terjadi. Dengan demikian, marilah kita sebagai manusia kembali kepada, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Pak Al-Fayed. Kemudian yang terakhir lagi Pak Sardon, yang terpenting adalah, yang ringkas saja, yang terpenting adalah ini semua
kepentingan kita bersama, saling ingat mengingatkan, jangan gegabah, jangan panik, bersatu padu, lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Bung Baik, Charles. terima kasih Pak Alfayat menelpon terakhir karena waktu kita. Ya, saya minta closing statement dari Pak Insinyur Deliusar Ilahade selaku ahli geologi dan geofisika. Dengan melihat pemaparan dari beberapa pihak bahwa memang Toli-Toli masuk dalam zona megatrust, apa yang bisa menjadi masukan Bapak bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal ini? Silakan Pak Yusar. Terima kasih ya. Jadi yang pertama kita harus mengatur jalur evakuasinya dulu. Kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana caranya untuk menghindari dari musibah misalnya terjadi tsunami. Paling tidak masyarakat bisa melihat tanda-tanda tsunami itu, misalnya laut surut. Karena tsunami itu dia punya delay time. Jadi misalnya terjadi gempa, kemudian 1 jam kemudian baru terjadi tsunami. Kadang-kadang kalau misalnya jarak dari epicenternya itu dekat, ini 15 menit. Tapi kalau misalnya megatrustnya itu daerah subduksi itu di daerah Toli-Toli itu mungkin lebih dari 100 km ya. Itu berarti ada delay time-nya sekitar 1 jaman, kurang lebih seperti itu. Jadi yang utama itu adalah menyelamatkan diri sendiri dulu, kemudian bisa mencari daerah yang disarankan oleh pemerintah daerah. Oke. Terima kasih, cukup itu aja. Oke, baik. Saya ke Pak Sujabar selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Koordinator BMKG Sulteng. Pak, dengan melihat pemaparan yang telah disampaikan bahwa memang Toli-Toli masuk dalam zona megatrust, ke depan apa juga langkah yang akan dilakukan oleh Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Pak, untuk terus memberikan edukasi baik kepada pemerintah daerah maupun semua masyarakat di Toli-Toli utamanya? Silakan Pak Sujabar. Baik Mas. Terima kasih. Dalam waktu dekat ini kami melakukan pembuatan peta rawan tsunami dan peta untuk jalur evakuasinya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih cepat menyelesaikannya. Dan mohon izin untuk koreksi terkait waktu tiba gelombang tsunami yang sumbernya yang diperkirakan di megatrust itu, berdasarkan model yang sedang kami buat, kira-kira sekitar 14 atau 15 menit dia gelombang tsunami-nya sudah mencapai bibir pantai di utara Toli-Toli dan Buol. Jadi kalau 1 jam tadi, mohon maaf, mohon izin terlalu jauh nanti pengertian masyarakat. Jadi dalam waktu 14 menit itu perlu kita maksimalkan unsur mitigasi kita, yang mana kami sudah membuat peta jalurnya. Mungkin nanti tambah dengan edukasi dengan ke masyarakat, ke sekolah atau ke stakeholder lain. Dan berikutnya adalah kita bantuannya dari stakeholder yang dalam hal ini Pemda atau BPBD, untuk berikutnya adalah tetap mendukung atau menyadarkan masyarakat, sering-sering mengingatkan masyarakat akan ini, dan memperbarui atau menyempurnakan jalur-jalur yang sudah kita bikin, Pak. Mungkin ada yang tidak semua kita bisa lakukan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujabar. Ke Pak Nur Alam selaku Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli. Apa juga yang bisa menjadi penekanan dari Pak Nur Alam bagi semua masyarakat dengan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG ya terkait gempa megatrust. Kita tidak tahu kapan gempa itu akan terjadi, tapi yang terpenting adalah seperti tadi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Nah, apa ke depan langkah yang coba diambil oleh BPBD kalau kita melihat memang daerah kita ini sebagian besar merupakan daerah pesisir, Pak Nur Alam? Ya, suaranya Pak Nur Alam. Mic-nya, Pak. Mic-nya Pak Nur Alam, belum kami dengar suaranya. Mic. Ya. Belum, Pak, silakan. Ya. Mic-nya, Pak. Ya. Ya, silakan Pak Nur Alam. Oke. Baik, rupanya masih ada gangguan. Sebelum ke Pak Nur Alam, mungkin saya ke Pak Idris. Ya, oke, silakan Pak Nur Alam. Ya. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi untuk saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan
tentang wilayah Kabupaten Toli-Toli yang masuk dalam wilayah zona megatrust. Jadi buat BPBD untuk ke depan kami mengharapkan kepada seluruh wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu kurang lebih 47 desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli itu merupakan daerah yang berada di pesisir pantai. Harapan kami dari BPBD, karena baru sekitar 30% yang kami bentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli bencana di daerah pesisir, harapan kami ke depan bahwa untuk desa-desa yang berada di pesisir pantai itu bisa menjadi mitra daripada BPBD dalam hal penanganan dan penanggulangan kebencanaan apabila bencana itu terjadi. Ya. Artinya Pak Nur Alam bahwa jalur evakuasi di Toli-Toli sudah ada dan juga alat pendeteksi tsunami itu apakah sudah ada Pak di Laut Toli-Toli? Singkat Pak Nur Alam. Kalau untuk alat pendeteksian itu sudah dipasang oleh BMKG sendiri di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dan kalau harapan kami bahwa untuk penanganan ini tentunya kita perlu kerjasama dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan khususnya untuk masyarakat di pesisir pantai. Dan untuk setiap tahun kami melakukan pendataan kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dan khusus untuk bidang terkait yang ada di BPBD, kami sudah mempunyai peta sebaran daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadi kejadian bencana itu setidaknya kami dapat ketahui bahwa daerah-daerah yang berpotensi untuk mengalami dampak bencana itu sudah ada di BPD Kabupaten Toli-Toli, karena kami sudah membuat peta daerah rawan bencana. Oke, baik, terima kasih. Ya, 1 menit Pak Idris, apa yang bisa menjadi penekanan Bapak bagi semua masyarakat di Kabupaten Toli-Toli terkait dialog yang kita laksanakan pada pagi hari ini agar masyarakat, artinya informasi ini adalah informasi yang betul, tapi yang terpenting masyarakat jangan panik dan tetap siaga atau waspada. Silakan Pak Idris. Baik, terima kasih. Dari pihak BMKG dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih ya atas kerjasamanya selama ini. Mungkin lebih diintenskan kembali ya, terutama kepada Pemda setempat ataupun pemangku kepentingan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan ini. Dan kami harapkan juga bahwa masyarakat lebih cerdas, lebih pintar lagi, lebih peduli lagi, proaktif ya untuk bisa mencari informasi-informasi terkait kebencanaan melalui pihak-pihak instansi terkait. Dan kami harapkan masyarakat selalu waspada, kemudian juga jangan ya terpancing berita-berita hoax ya. Kemudian juga mereka bisa mengambil informasi dari BMKG sendiri ataupun dari BPPD ataupun dari instansi lain yang tahu mengenai kebencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami harapkan jangan sampai di sini saja kerjasamanya, mungkin nanti seterusnya lebih ditingkatkan lagi, lebih diintenskan kembali agar pemahaman kepada masyarakat tentang kebencanaan itu terbentuk dan mereka sudah siap dan bisa mengantisipasi kalau ada terjadi bencana. Demikian. Baik, terima kasih Pak Idris, dan juga untuk narasumber yang lain yang sudah memberikan pemahamannya kepada masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan juga Kabupaten Parigi Motong terkait info gempa berkekuatan besar atau megatrust, yang tentunya hal ini perlu menjadi kewaspadaan bagi semua pihak, bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah daerah. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan kita berjumpa dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih untuk semuanya. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.